Ada mungkin nih buat teman-teman juga biar semakin yakin ya. Saya juga sedikit mau insert. Masjid, menamakan masjid dengan nama masjid anak muda itu bukan berarti orang tua nggak boleh masuk. Karena ada komen kayak gitu, masjid kok masjid anak muda, berarti orang tua nggak boleh masuk. Nah, ini balik lagi kepada fikih menamakan masjid. Kaidah fikih menamakan masjid. Yang bertanya kayak gitu, sebetulnya terjebak di dalam pemahamannya sendiri. Karena justru teman-teman yang bertanya, sebutlah teman-teman salafi ya. Mereka misalnya sebagian, tapi bukan ustadz-ustadznya. Kalau ustadz-ustadznya insya Allah paham. Sebagian simpatisannya lah, mempertanyakan nama Masjid Pemuda. Di dalam kitab Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar. Kitab ini bisa dibilang kitab suci, bukan kitab suci, kitab referensi Islam tersahih kedua setelah Al-Quran. Ya, dalam Islam itu kan referensi kita tuh, marwaji kita itu nomor 1 Al-Quran, nomor 2 apa? Hadis kan banyak. Sahihul Bukhari. Jadi kitab tersakral atau tersahih kedua di dalam Islam setelah Al-Quran yaitu Sahihul Bukhari. Karena hadis-hadis Bukhari ini tingkatannya tertinggi di antara riwayat-riwayat imam lain kecuali pastinya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, di dalam kitab Sahihul Bukhari itu ada satu bab judulnya, yang memberi nama bab ini kan ulama ya, bukan Nabi. Nabi nggak bilang, ini kasih judul ini ya, ini kasih judul, enggak. Yang menyusun hadis kan sahabat. Kemudian yang memberi judul ulama, karena sahabat tidak memberi judul, hanya menyusun saja dalam catatan tulisan. Karena dulu banyak yang hafal tapi nggak ditulis, sehingga kalau yang menghafalnya wafat, takutnya ini terlupakan, akhirnya ditulis. Baru dikasih judul per judul itu oleh ulama, dan yang ngasih nama judul itu ulama. Artinya itu angle-nya ulama dalam melihat satu hadis kasih judul, oh ini tentang ini. Tapi hadis itu kan hampir seperti Al-Quran, semua angle-nya itu mutiara kan. Kata-kata Nabi itu hampir seperti Al-Quran, karena memang tidak ada yang seperti Al-Quran. Hampir seperti Al-Quran yang artinya dilihat dari mana aja itu ada hikmah, ada pelajaran, ada mutiara yang luar biasa. Sehingga gak cukup satu judul untuk satu hadis. Makanya kalau kita baca satu judul, kadang-kadang hadis yang dipakai, loh kan kemarin bab itu hadis ini juga. Kenapa kok beda hadis, beda tema tapi hadisnya mirip atau bahkan sama? Karena Al-Quran dan hadis itu mutiara, dilihat dari mana aja bercahaya. Dia tidak hanya satu angle, yang lain gelap, enggak. Semua angle-nya bling-bling gitu. Nah, waktu itu Imam Ibnu Hajar memberi judul, bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Judulnya bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Hadisnya apa? Hadis perlombaan onta di zaman Nabi. Yang waktu itu dimenangkan oleh sahabat Nabi, anaknya Umar, yaitu Abdullah ibnu Umar. Kebenaran Abdullah ibnu Umar ini seorang rider. Dia pembalap lah. Dalam hadis itu diceritakan bahwa sahabat lagi melakukan lomba onta, lomba pacuan onta. Startnya di sebuah tempat yang disebut dengan Saniyatil Wada. Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada, gitu kan? Telah terbit kepada kami bulan purnama yang terlihat dari daerah Saniyatil Wada. Jadi itu nama sebuah tempat lah, spot. Nah, awalnya di Saniyatil Wada dan finishnya di Masjid Bani Zuraik namanya. Masjid Bani Zuraik. Jadi mereka nggak menamakan Masjid Baitur Rahman, Masjid Al-Ikhlas, Masjid apa At-Taqwa, itu nggak ada. Padahal Masjid At-Taqwa itu adanya pertama di zaman Nabi loh. Masjid apa Masjid At-Taqwa? Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Quba itu Masjid Taqwa loh. Kenapa Masjid Taqwa? Karena Allah sendiri yang memberi istilah itu di Al-Quran. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa, harusnya kan namanya Masjid At-Taqwa kan ya. Jadi semua masjid-masjid At-Taqwa yang ada di seluruh dunia itu tuh referensinya, inspirasinya Masjid Quba. Karena dialah Masjid At-Taqwa pertama dalam sejarah.
Tapi dia nggak dikenal sebagai Masjid At-Taqwa. Karena penamaan masjid di sana itu merujuk kepada nama kabilah atau tempat. Sehingga dinamakan Masjid Quba karena berada di kawasan Quba. Pertanyaannya, oh berarti orang selain Quba nggak boleh masuk dong? Boleh lah, itu hanya penamaan saja. Begitu juga Masjid Bani Zuraik, Masjid kabilah Zuraik. Berarti selain orang kabilah Zuraik nggak boleh masuk, nggak boleh sholat di situ? Ya boleh, cuman hanya penamaan. Itulah alasan ilmiah saya menyebut masjid yang akan kita bangun itu dengan istilah Masjid Pemuda. Cuman kan kita nggak mungkin debat di sosmed dong ya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang paham tabayunnya ya hadir dalam taklim. Insya Allah di taklim akan kita insert minimal kalau nggak jadi materi utama. Bahwa saya menamakan masjid itu dengan Masjid Pemuda karena saya belajar tentang bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Kalau nama kabilah juga boleh, maka nama kelompok masyarakat juga boleh karena kabilah itu kelompok masyarakat. Cuman based on keturunan gitu kan ya. Kalau ini based on usia atau jenjang umur sehingga kita menamakan Masjid Pemuda. Itu penjelasan ilmiahnya. Cuman nggak Allahu alam kalau ada yang merasa bahwa tidak sepakat, mungkin dia punya penjelasan ilmiah yang lain. Saya kira itu tidak melanggar sama sekali. Dan insya Allah saya mencoba untuk riset dulu sebelum melakukan sesuatu. Baik itu dalam memberikan istilah walaupun nggak menutup kemungkinan dari kekeliruan, maupun dalam sebuah program dakwah. Ada riset, itu udah jadi SOP kita tuh. Jadi sebelum kita bikin Pemuda Hijrah pun kita menggunakan nama hijrah insya Allah mengadakan, kalaupun nggak riset ilmiah yang rumit, minimal kita lakukan yang namanya social eksperimen. Mencoba untuk memahami apa yang terjadi di sosial masyarakat.